Siap memuji Tuhan saudara? Yang siap katakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan. Ya Tuhan yang lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Terpujilah namamu Tuhan. Mari bersuka cita bersama-sama. Come on. Haleluya. Kami datang memuji namamu di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kelahiranmu menyelamatkan kami. Mari bersama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemelar. Lebih lagi nyatakan kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat suara memuji Tuhan bersama-sama, nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi nyatakan kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara sorak koinonia memuji Tuhan bersama-sama. Gloria, gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segala. Gloria, gloria. Mari kita akui bersama-sama, katakan besar Tuhan ditinggikan, pujikan, gloria. Mari bertepuk tangan bersama-sama hari ini saudara. Sebab Dia Tuhan yang lahir untuk selamatkan setiap kita. Firman Tuhan berkata, kemuliaan bagi Tuhan, bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera bagi setiap kita yang berkenan kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Ini hati, ini hidup kami datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Lewat nyanyian kami persembahkan yang terbaik hanya buat Tuhan. Sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan we give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise, we give you glory.
memuliakan Tuhan. Boleh saya dengar suara Bapak Ibu Saudara saja katakan Gloria. Kemuliaan bagi Tuhan. Mulia. Lebih lagi dong buat Tuhan, serukan Gloria. Muliakan Tuhan. Kami menaikkan pujian kami yang terbaik hanya buat Tuhan. Kami rayakan kelahiran-Mu, cinta-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersuka cita bersama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Serukan Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Kemuliaan bagimu Tuhan. Muliakan Tuhan. Kami muliakan Tuhan, Juru Selamat dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Mari kita angkat suara bersama-sama, katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang lelah bernyanyi juga. Di hadapan Yesus penebus, Koinonia kita angkat tangan bersama-sama serukan. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Musik memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Rayakan kelahiran Tuhan. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang hati satu suara bersama-sama. Kita memuliakan Tuhan. Serukan Gloria. Kemuliaan bagimu Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan. Nyatakan Gloria, Gloria. Muliakan Tuhan. Mari serukan bersama-sama Gloria. Kemuliaan bagimu Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Bahwa tidak ada nama yang lain selain nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengasihi setiap kita. Juru selamat kita. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, Dia Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang merasakan dan percayakan penyertaan Tuhan. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang menyembah Engkau. Merayakan betapa besarnya cinta Tuhan dalam hidup kami. Bahwa apapun musim di hidup kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih.
kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah setipu, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Untuk selama-lamanya besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan bersama-sama, naikkan pujian ini katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan atas setiap kami. Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidup, tiada pernah sedetik. Engkau Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari angkat suaramu, serukan nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, amin. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kembali naikkan pujian ini bersama-sama. Walau aku harus berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, Kau Tuhan yang menyertai kami. Haleluya, haleluya. Mari nyatakan bersama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, satu hal yang kami percaya, bahwa perlindungan Tuhan nyata atas setiap kami. Perlindungan-Mu nyatalah bagi hidup. Nikmati penyertaan Tuhan, katakan bersama. Tiada pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Oh, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus juru selamatku, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, amin. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan
bersyukur untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepadamu. Mari kita angkat tangan menyembah Tuhan bersama-sama. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selama-lamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Kembali serukan bersama-sama, Yesus juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Besar setiamu untuk selama-lamanya Tuhan, besar setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus datang sebagai juru selamat dan menolong, menyembuhkan mereka semua yang sakit dan yang lemah. Dan saat itu juga dunia mendapatkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri berkata, Matius 11 ayat 28, mari datang kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Sekarang saya mau tanya, rumah sakit mana yang bisa melayani 24 jam 7 hari secara gratis? Sekarang konselor mana yang sanggup melayani kita 24 jam 7 hari secara cuma-cuma? Tidak ada. Tapi Yesus berkata, mari datang kepadaku semua. Berarti tanpa terkecuali, mau kaya yang miskin, mau yang sehat yang tidak sehat, mau yang berpendidikan tidak berpendidikan, mau yang baik mau tidak baik, datang kepadaku. Aku akan menjamin kepadamu kelegaan. Saudara, bantuan manusia terbatas, tapi bantuan Tuhan tidak. Manusia itu kadang mengecewakan, tapi bantuan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di mana di bulan Agustus saya didiagnosa karena bocoran ginjal, di mana setiap kali saya kencing saya berbusa. Dan kalau berbusa itu tanda-tanda ada masalah di ginjal. Kalau kulit kita masih ada keluar darah, it's okay. Tapi kalau udah keluar protein, itu bermasalah. Karena beberapa dialah penyebab gagal. Nah, kemudian saya tanya ke dokter, dok, ini penyebabnya apa? Itu sampai hari ini sama seperti kanker, masih misteri. Dan saya tanya, apakah ada obatnya untuk bocoran protein pada ginjal? Tidak ada obatnya. Itu autoimun. Paling kita cuma kasih obat saja biar penahan supaya umur ginjalmu lebih lama. Tapi untuk kesembuhan tidak mungkin bisa terjadi. Dokter angkat tangan. Saya kemudian doa sama Tuhan. Di bulan Agustus setiap hari saya kumpul dengan mesbah keluarga bersama dengan anak-anak dan istri. Saya sharingkan kepada mereka tentang kondisi keadaan ginjal saya yang umurnya paling beberapa tahun.
Kemudian saya akan mengalami gagal ginjal. Dan kemudian mereka berpuasa satu hati. Tahukah saudara? Saudara berdoa, maka Tuhan akan memberikan karunia. Karena doa, sarana komunikasi untuk menerima janji Tuhan. Jadi orang yang banyak berdoa, banyak mengecap tangan Tuhan. Orang yang sedikit berdoa, sedikit mengecap tangan Tuhan. Orang yang tidak berdoa, tidak mengecap tangan Tuhan. Itu sebabnya saya panggil keluarga saya. Karena 2-3 orang permintaannya dikabulkan. Dan saya berdoa pribadi. Saya berdoa bersama-sama keluarga. Ada corporate blessing. Ada berkat di dalam kesatuan. Apa yang terjadi? Bulan Oktober, saya pergi ke Australia karena saya permanent resident Australia. Jadi saya kalau check up darah atau tes darah, udah ke dokter di sana, ada fasilitas Medicare. Dan kemudian saya tes urin saya, tes darah. 2 minggu kemudian dapat hasil. Ternyata saya nikil dari kebocoran protein. Lalu kemudian saya datang kepada dokter ginjal di Pakuan. Kemudian dia melihat bulan Agustus ada kebocoran protein. Di bulan Oktober tidak ada kebocoran protein. Ginjalmu sudah aman. Dan kemudian dokter berkata, coba kamu tes lagi 2 bulan akan datang. Persis di bulan Desember ini. Minggu lalu, saya tes urin lagi dan darah di Indonesia. Ternyata betul, saya dari kebocoran protein. Ginjal saya sudah kembali sehat. Amazing, puji Tuhan. Tuhan yang sungguh luar biasa melakukan mujizat. Bukan cuma kepada orang-orang 2000 tahun yang lalu, tapi Tuhan sanggup melakukan mujizat kepada kita semua hari ini. Itu sebabnya orang yang berbeban berat, yang sedang menghadapi masalah ekonomi, panggil dia, Sang Juru Selamat, yang akan menolong Anda, karena dia adalah beautiful Savior. Yang kedua, kenapa Yesus disebut dengan beautiful Savior? Karena dia menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Roma 5, akan tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow. Dia menyelamatkan kita, bukan kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita melakukan ini dan itu, tapi dia menyelamatkan kita ketika kita masih menjadi orang yang berdosa. Nah, saudaraku, keselamatan itu adalah berkat dan iman kita. Berkat terendah saya mau beritahu adalah berkat finansial. Karena finansial masih bisa dilihat. Berkat yang atas finansial yang lebih tinggi lagi, yaitu berkat kesehatan. Karena ada kesehatan yang bisa disembuhkan oleh medis. Tapi ada kesehatan yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Kita butuh kuasa Tuhan. Nah, berkat yang tertinggi daripada finansial dan kesehatan, yaitu keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan tidak bisa dibeli. Karena harganya sangat mahal. Makanya keselamatan dia berikan cuma-cuma. Upah dosa adalah kebinasaan. Tapi Tuhan tahu bahwa dia tidak rela binasa. Itu sebabnya dia turun ke dunia. Tujuannya untuk menyelamatkan kita. Dia tahu datang ke dunia untuk menjadi orang yang terkenal. Tapi tujuan utama dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Buktinya, selamatan tidak bisa diterima. Waktu masa COVID. Waktu orang kena COVID, masuk ke rumah sakit. Nafas sudah sesak. Dia udah minta tolong sana sini. Keluarga berkata sama dokter, apapun harganya, biayanya, saya akan bayar. Tolong selamatkan orang tua saya. Dokter angkat tangan. Urusan keselamatan adalah urusan Tuhan. Itu sebabnya saudara. Penting di sini untuk setiap kita mengundang Yesus masuk dalam hati.
supaya pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita sudah tahu bahwa kita punya rumah di surga. Dan saudara, buat saudara yang jatuh di dalam dosa, tapi ketika saudara punya Yesus, kunci simple, cukup datang kepada Dia dan minta ampun, maka Dia akan menyucikan segala dosa-dosa kita. Yang ketiga, kenapa Yesus beautiful Savior? Karena Ia menyelamatkan ketika kita masih jadi musuhnya Allah. Ketika kita masih menjadi seterunya. Roma 5:10. Sebab kita ketika masih seteru Allah, diperdamaikan dengan Allah kematian anak. Wow, kematian Yesus bukan cuma hanya menyelamatkan kita, tapi kematian Yesus perdamaikan kita dengan Tuhan, plus menjadikan kita rekan sekerja Allah. Bapak Ibu Saudara, Santo Agustinus pernah berkata, kita nggak bisa lakukan tanpa Tuhan. Tidak berhenti sampai di sana. Tapi Tuhan tidak mau melakukan apa tanpa kita. Benar, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi Tuhan tidak mau lakukan apa-apa tanpa kita. Setiap kali Tuhan mau bekerja di muka bumi, Dia selalu pakai manusia. Sebagai bukti, Yesus menyampaikan sebuah perbuatan. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan roh ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Perhatikan di sini bahwa anak-anak akan bernubuat. Tuhan akan pakai anak-anak kita untuk menyampaikan pesan Tuhan di hari akan datang. Yang kedua, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Anak-anak muda akan mendapatkan penglihatan dipakai Tuhan. Dan ketiga, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Orang tua pun akan dipakai Tuhan untuk mendapatkan mimpi. Mungkin karena orang tua banyak istirahat, makanya dapat dikasih Tuhan mimpi. Jangan khawatir, setiap hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan dicurahkan roh pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Tapi para karyawan akan dipakai Tuhan juga bernubuat. Ini yang luar biasa. Dalam perjanjian lama hanya 3 golongan orang yang dipakai Tuhan: nabi, imam, dan raja. Tapi sekarang di akhir zaman ini, Tuhan akan pakai anak-anak, orang muda, orang tua, para pegawai, para pengusaha. Jadi pemakaian Tuhan bukan cuma orang-orang di mimbar, tapi setiap saudara. Dia akan pakai saudara. Waktu Tuhan mau bekerja di bumi, Dia selalu pakai manusia. Ini mekanismenya Tuhan. Ini rumusnya Tuhan. Waktu Tuhan mau menyelamatkan manusia dari air bah, Dia pakai Musa. Waktu Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, Tuhan pakai Musa. Waktu Tuhan mau menyelamatkan dari krisis pangan, Tuhan pakai Yesus. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang sakit, Tuhan pakai Rasul. Waktu Tuhan mau menyelamatkan teman kita, Tuhan pakai saudara. Waktu Tuhan mau menyembuhkan keluarga kita, Tuhan pakai saudara. Karena setiap kali Tuhan mau bekerja di bumi, Dia selalu pakai manusia. Bayangkan kalau Tuhan bisa pakai kedai untuk menegur Bileam, kalau Tuhan bisa pakai ayam untuk menegur Petrus, kalau Tuhan bisa pakai ikan besar
untuk menegur Yunus. Tuhan pun bisa pakai saudara untuk memberitakan kabar baik, untuk mengajar, untuk menasehati, untuk memberkati. Kita masih lemah. Yang kedua, kenapa Yesus disebut dengan beautiful Savior? Karena ia menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Yang ketiga, kenapa Yesus disebut dengan beautiful Savior? Karena ia menyelamatkan kita ketika kita masih menjadi musuh Allah. Selamat menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini kami dengar. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan datang ke dunia untuk pasang telinga-Mu kepada segala teman kami dan cerita kami. Kau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dari kebinasaan, bebaskan dari segala kutuk, dan bahkan meluputkan dari segala kecelakaan. Kami bersyukur kau datang ke dunia untuk memakai kami menjadi rekan sekerja. Mari Tuhan, ampuni segala dosa kita, kuduskan dan sucikan. Saya buka hati saya untuk kembali kepada hidup-Mu. Kami persembahkan 7 jiwa roh ke dalam tangan-Mu. Dan pakailah kami menjadi alat kerajaan untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Lakukan mujizat, memberkati banyak orang. Seperti Bapa telah mengutus Yesus. Yesus mengutus murid-murid. Demikian hamba-Mu mengutus setiap kami semua yang mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi agen perubahan dimanapun kami berada. Demi nama Yesus, setiap kita sudah diberkati. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.